当你正走在坎坷路，我会伴你在左右。一起向蓝天划过，向白云招手，我们要一起笑，一起哭。千万人中有个人懂我，你有最珍贵的角落。Shalom guys, selamat datang di dalam GYM hari ini, di mana kita bisa beribadah bersama-sama, kita bisa memuji Tuhan, dan nantinya kita juga boleh disegarkan kembali melalui kebenaran firman Tuhan. Persiapkan hati kita buat mengikuti ibadah dari awal hingga akhirnya, dan teman-teman, saya yakin dan percaya bahwa teman-teman mengalami sukacita daripada Tuhan, penyertaan daripada Tuhan, dan kita membuka kesempatan buat teman-teman boleh merespons akan kebaikan Tuhan itu dengan teman-teman boleh memberikan persembahan teman-teman. Ya, teman-teman boleh scan QR code yang ada di samping saya ini, ataupun boleh transfer, atau kalau misalnya kesulitan dengan semuanya, teman-teman boleh simpen dulu. Ya, masukin dalam amplop, di seal, supaya nggak dipakai buat jajan. Ya. Gunakan kesempatan hari ini untuk teman-teman boleh menikmati indahnya bersama-sama dengan Tuhan, dan nantinya kita akan diingatkan juga akan kebenaran firman Tuhan. Be careful. Biarlah kita boleh beribadah untuk memuliakan nama Tuhan kita. Selamat beribadah. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita saat teduh sejenak, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau masih menyertai kami sepanjang minggu yang sudah-sudah. Dan saat ini di pagi hari, kami berkumpul di hadapan Tuhan untuk mau menyembah Tuhan, untuk mau memuji nama Tuhan, untuk menerima firman Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan persiapkan kami dimanapun kami berada. Tuhan berkati firman yang akan disampaikan, berkati persembahan yang akan kami berikan, berkati puji-pujian yang akan kami nyanyikan, supaya semuanya ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami siap untuk menyembah Tuhan, kami siap untuk menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami doa. Amin. Ya, di dalam hidup kita ini, kita seringkali mengalami begitu banyak kesulitan, begitu banyak masalah khususnya pada masa-masa sekarang. Tapi kita yakinlah bahwa janji Tuhan seperti fajar yang tidak pernah terlambat bersinar. Biar kita menyanyikan lagu ini dengan penuh keyakinan. Janji-Mu seperti fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kita tahu bahwa masalah kita begitu banyak, tetapi kita juga tahu dan percaya bahwa kasih Tuhan jauh lebih besar daripada masalah kita. Baiklah kita senantiasa percaya kepadanya, berpegang teguh pada janjinya, sebab Allah kita ialah setia. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi.
ketika ku hadapi kehidupan ini. Jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Oh, janji-Mu Tuhan, janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Allah kita adalah Allah yang setia, selalu memegang janjinya. Tetapi apakah kita sebagai anaknya, kita setia terhadap Allah kita? Biar kita minta Tuhan untuk menyelidiki hati kita. Kita nyanyikan lagu Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Biarlah ketika kita menyanyikan lagu ini, kita minta Tuhan untuk menyelidiki hati kita. Di dalam seminggu ini kita banyak sekali cobaan, banyak sekali godaan menjatuhkan kita, banyak sekali dosa yang kita berbuat. Biar kita meminta Tuhan untuk mengampuni kita, menguduskan kita, dan menjaga kita supaya kita tetap setia kepadanya. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan sikap berdoa. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang
jagalah hati kami, supaya kami tetap setia sampai akhir. Amin. Tuhan yang baik, Tuhan yang mulia, biarlah melalui lagu ini kita bisa terus diingatkan, baik suka maupun duka, baik masa lalu maupun masa sekarang, baik penyesalan maupun kebanggaan. Biarlah kita serahkan hidup kita untuk Tuhan. I offer my life. Mari sebagai orang yang percaya kita sama-sama mengikrarkan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise forever to the King of Kings. Hai guys, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Allah Bapa di surga, Tuhan, kami datang dengan hati yang rindu akan firman-Mu. Penuhi kami Tuhan dengan firman-Mu. Bentuk kami siap dibentuk, diasah oleh Engkau menjadi alat orang yang berkenan bagi-Mu. Terima kasih Bapa, dengarkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Guys, bayangkan jika Anda hari ini punya sahabat. Kawan gitu ya. Jadi si kawan ini dia pas saja ada masalah baru cari Anda. Ketika ada problem hidup, perlu bantuan, dia tidak segan-segan datang mencari Anda. Tetapi ketika Anda sudah menolongnya, masalahnya sudah kelar, hilang. Dia tidak lagi mencari Anda, tidak lagi kontak Anda. Tetapi tidak lama kemudian dia masih bertemu dengan masalah hidup. Nah habis itu dia cari Anda lagi gitu loh. Ingin minta tolong. Jadi singkat cerita, kawan ini hanya pas saat membutuhkan bantuan Anda, baru dia datang mencari Anda. Maukah Anda berkawan dengan sahabat seperti ini? Bagaimana Anda kasih istilah kawan ini? Kawan baik, sahabat baik, atau kawan yang tidak baik? Ada seorang Alkitab yang bernama Raja Hizkia. Terkadang kita juga sama seperti Raja Hizkia. Terkadang kita bertemu dengan rekan-rekan kawan-kawan yang sama seperti Raja Hizkia. Yaitu pas butuh pertolongan saja datang kepada Tuhan. Ketika tidak membutuhkan pertolongan, lupa akan Tuhan. Itulah yang dialami oleh Raja Hizkia. Yang dilakukan oleh Raja Hizkia. Sehingga ketika akhir hidupnya, dia diuji oleh Tuhan. Diuji kesetiaannya. Saya percaya Anda dan saya pasti pernah mengalami yang namanya ujian. Ya toh? Masih ingat waktu Anda masih di SMA, SMP, SD. Ya? Atau mungkin Anda sekarang saat ini SMP dan SMA. Wah ini sudah bulan berapa nih? Bulan 5. Ya? Artinya Anda bagi sebagian yang sudah tamat. Bagi yang sebagian sudah habis ujian. Baru selesai ujian. Ada yang mungkin baru menghadapi ujian. Nah ujian adalah sesuatu yang paling mengerikan, paling menegangkan, ya. Saking tegangnya, ada sebagian siswa yang berhari-hari bergadang belajar. Karena hari-hari biasa nggak pernah belajar. Nonton TV, nonton Korea, jalan-jalan, baring-baring. Ya, pas mau ujian saja baru belajar. Nah kalau kita dipikir-pikir, loh kenapa sih sekolah itu harus ada ujian? Ya, kenapa harus ada ujian? Mengapa tidak dianggap lulus saja? Seperti masa-masa corona ini ya, banyak siswa dianggap lulus.
Ya, dianggap udah, anggap lulus saja. Ya, kan enak gitu ya. Nah, untuk bagi kita yang bandel-bandel di sekolah, berbahagialah atas corona ini. Karena Anda dianggap lulus. Ya, nah tetapi bagi orang yang di sekolah biasanya berprestasi, anak baik-baik, ya jangan iri hati loh kalau kami dianggap lulus gitu ya. Nah, kenapa sekolah harus ada ujian? Nah, salah satu kenapa guru memberikan ujian, karena guru tidak tahu siapa yang bisa lulus, siapa yang tidak. Makanya sekolah kasih ujian, biar tahu siswa mana yang lulus. Tetapi masalahnya adalah Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Tahu. Mengapa sih dia harus kasih kita ujian? Sebelum kita ujian lulus atau gagal, dia sudah tahu. Kan begitu? Lalu mengapa lagi dia kasih ujian? Nah, Tuhan kasih kita ujian. Menguji Hizkia, menguji Anda dan saya. Itu bukan supaya mengetahui jawabannya. Karena Tuhan sudah dari awal sudah tahu jawaban itu. Nah, lalu ujian itu untuk siapa? Untuk kita sendiri. Untuk apa? Untuk melihat hati kita itu di mana sih? Bagi Tuhan atau bagi dunia ini. Kita hidup bagi Tuhan atau hidup bagi diri sendiri. Melalui ujian kita tahu jawabannya. Nah, Hizkia dia gagal di dalam ujiannya. Bagaimana story-nya? Yuk kita baca Alkitab. Di 2 Tawarik ayat 32, pasal 32 ayat 20 sampai 31. Ya. 2 Tawarik 32 ayat 20 sampai 31. Ayat yang cukup panjang ya. Tapi yuk kita baca perlahan-lahan. Kita baca setahap demi setahap. Kita belajar dari Raja Hizkia ya. Yaitu 2 Tawarik 32 ayat 20 sampai 31. Kita baca dulu ayat 20 sampai 22. Yuk. Tetapi oleh karena itu Raja Hizkia dan Nabi Yesaya bin Amos berdoa dan berseru kepada surga, yaitu kepada Tuhan. Lalu Tuhan mengirim malaikat yang melenyapkan semua pahlawan yang gagah perkasa, pemuda dan panglima yang ada di perkemahan Raja Asyur. Ayat 22. Demikianlah Tuhan menyelamatkan Hizkia dan penduduk Yerusalem dari tangan Sanherib bla 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 bla, dari tangan semua musuhnya. Ini pertama-tama bahwa Hizkia itu mengalami penyelamatan yang dilakukan oleh Tuhan. Saat Raja Hizkia, dia bertemu dengan masalah, dia datang ke hadapan Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan. Anda dan saya sering sekali seperti Raja Hizkia. Pas ada masalah saja, kita datang kepada Tuhan. Tetapi ketika masalah sudah kelar, apakah kita terus mencari Tuhan? Apakah kita terus berdoa? Ada orang berkata seperti ini, wah pas ada masalah saja, doa kita lebih serius. Kita lebih sungguh-sungguh berdoa. Nah pas masalah sudah kelar, enggak lagi. Ya toh? Kita sama seperti Raja Hizkia. Pas ada masalah saja kita berseru kepada Tuhan. Pertama-tama masalahnya yang dihadapi adalah serangan dari musuh-musuh. Nah ketika apalagi dia mencari Tuhan. Ya, apalagi ketika momen apalagi dia mencari Tuhan. Coba perhatikan ayat yang 24. Saya bacakan ya. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit. Sehingga hampir mati. Ia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan berfirman kepadanya dan memberikannya suatu tanda ajaib, yaitu sebuah mujizat menyembuhkan Raja Hizkia. Ketika Raja Hizkia diselamatkan oleh Tuhan, tidak lama kemudian satu lagi masalah datang, yaitu dia mengalami sakit penyakit. Alkitab mencatat dia hampir mati. Nah ketika sakit dia datang lagi kepada Tuhan. Satu masalah selesai, datang lagi masalah yang lain. Satu masalah selesai, dia tidak cari Tuhan lagi. Ketika dia sakit, dia datang lagi kepada Tuhan. Dia minta lagi kesembuhan dari Tuhan. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan menjawab doa-doanya. Tuhan menyembuhkan penyakitnya. Tuhan memberikan satu mujizat kepada dia. Ya, sering sekali hidup kita seperti Raja Hizkia. Satu masalah baru selesai, datang lagi masalah lain. Baru saja enak-enak menikmati berkat Tuhan, keselamatan yang Tuhan berikan, penyelamat Tuhan, ya. Tapi tidak lama kemudian, sakit lagi, datang lagi masalah. Tapi puji Tuhan, Tuhan siap mendengar doa kita. Ketika kita berseru, ketika Raja Hizkia berseru, meminta kesembuhan, Tuhan melakukan apa? Melakukan mujizat. Tapi saudara-saudari, guys,
apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia. Mari kita baca lagi ayat seterusnya. Ayat yang 25. Ya. Ayat 25 berkata, tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya. Karena ia menjadi angkuh sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murkanya Tuhan. Guys, Tuhan menjawab Raja Hizkia. Tuhan menyelamatkan Raja Hizkia. Tuhan juga menyembuhkan Raja Hizkia. Tetapi apa respon Hizkia kepada kasih Tuhan? Dia melupakan kasih Tuhan. Dia tidak tahu bersyukur. Dia tak tahu berterima kasih. Oleh sebab itu Tuhan marah. Tuhan murka kepada Raja Hizkia. Tuhan menjawab, memberkati Hizkia. Tapi Hizkia lupa akan Tuhan. Yang dia mau hanyalah berkat-berkatnya itu. Dia lupa akan kasih Tuhan. So guys, be careful. Hati-hati. Ya, hati-hati dengan hati kita. Hati-hati dengan berkat yang kita terima. Itu bisa menjadi musibah bagi kita. Kalau kita lupa akan Tuhan itu sendiri. Ya, ketika Tuhan murka, apa yang harus kita lakukan? Memberikan persembahan? Lebih rajin pelayanan? Atau bakar babi? Bakar ini itu? Tidak guys. Tuhan gak butuh itu. Tapi anto perlu bawa ke sini. Ya babi bakar. Ya silakan bawa ke sini. Saya mau. Tapi Tuhan gak butuh. Karena itu semua kepunyaan Tuhan. Itu Tuhan yang menciptakan. Tuhan gak butuh itu. Tuhan gak kekurangan. Nah apa yang Tuhan mau? Apa yang harus kita lakukan ketika Tuhan murka? Yuk kita baca lagi ayat 26. Tetapi ia sadar, yaitu Raja Hizkia sadar akan keangkuhannya itu dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem. Sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. Inilah yang Tuhan inginkan guys. Ketika kita jatuh ke dalam dosa, ya, yang Tuhan mau adalah penyesalan dan pertobatan. Yang Tuhan mau kita datang ke hadapannya, kita mengakui kelemahan kita. Kita mengakui dosa-dosa kita. Ya, kita lemah guys. Yes, kita lemah. Sering sekali kita biasa jatuh. Ada kalanya kita bisa jatuh bangun. Ya, betul. Itu wajar saja. Tapi ketika kita sudah jatuh, apa yang harus kita lakukan? Yaitu datang ke hadapan Tuhan dengan hati yang penuh dengan penyesalan dan pertobatan. Yang siap untuk berubah. Yang siap untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Yang siap melakukan apa yang diperkenan oleh Tuhan. Kita memang lemah. Kita bisa melupakan berkat Tuhan. Kita bisa lupa. Karena keterbatasan kita. Karena kelemahan kita. Karena kedagingan ini membuat kita sering sekali jatuh bangun. Tapi Tuhan tidak peduli itu kok. Yang Tuhan mau adalah ketika kita jatuh. Kita bangkit kembali. Ketika kita melupakan Tuhan. Yuk kita bertobat. Seperti Raja Hizkia dan seluruh bangsa Israel. So guys, hati-hati dengan hati kita. Kita bisa sama seperti Raja Hizkia melupakan berkat-berkat Tuhan. Ya, Tuhan bukan hanya mau menyelamatkan Raja Hizkia. Tuhan bukan hanya mau menyembuhkan Anda dan saya dari penyakit kita. Memberikan kita kesehatan yang baik. Tapi Tuhan juga berjanji. Dan Tuhan rindu untuk memberkati kita dengan berlimpah-limpah. Mari kita lihat story selanjutnya. Ayat 23. Banyak orang membawa persembahan ke Yerusalem untuk Tuhan. Dan barang-barang berharga untuk siapa? Untuk Raja Hizkia. Sejak itu ia diagungkan oleh semua bangsa. Ya, Hizkia mendapat kekayaan, kemuliaan yang sangat besar. Ia membuat perbendaharaan untuk emas, perak, batu, alias dia membangun gudang-gudang yang banyak. Untuk segala harta bendanya. Next lagi, juga tempat pembekalan untuk hasil gandum. Dia memperluas gudangnya untuk meletakkan gandum-gandumnya, anggur dan minyak. Dan kandang-kandang untuk berbagai jenis hewan. Wah, kekayaannya semakin berlimpah. Ia mendirikan kota-kota, memperoleh banyak kambing domba dan lembu sapi. Karena Allah mengaruniakan dia harta milik yang sangat besar. Hizkia ini juga membendung aliran Gihon gitu ya. Dia banyak melakukan apa? Dan akhirnya ayat 31
Apa Alkitab mencatat? Demikianlah juga ketika utusan-utusan raja-raja Babel datang kepadanya untuk menanyakan tentang tanda ajaib yang telah terjadi di negeri itu. Ketika itu Allah meninggalkan dia untuk mencobainya supaya diketahui segala isinya. Ya, Tuhan menguji kesetiaan dari Raja Hizkia. Raja Hizkia ketika dia diselamatkan oleh Allah. Ketika Raja Hizkia disembuhkan oleh Allah. Ketika dia jatuh bangun. Dia datang lagi dengan penyesalan. Dia bertobat dari segala kesalahannya. Dan Tuhan karuniakan lagi segala harta yang banyak. Tuhan memberkati dia dengan berlimpah-limpah. Tetapi apa respon dari Hizkia? Dia menjadi sombong atas kejayaannya. Ayat 31 di sana tercatat bahwa dia mengundang raja-raja yang lain untuk apa? Untuk pamer. Untuk pamer segala kekayaannya. Untuk menunjukkan betapa dia begitu hebat. Nengok, kerajaan saya semakin banyak. Gudang-gudang saya begitu luas. Ini hasil siapa? Karya saya. Selama Israel di bawah pimpinan saya, lihat. Kekayaannya berlimpah-limpah bukan? Dia lupa bahwa itu adalah berkat dari Tuhan. So guys, hati-hati ketika kita menerima berkat Tuhan. Berkat itu bisa menjadi kualat bagi kita. Bisa menjadi musibah bagi kita. Kalau kita tidak ekstra hati-hati. So be careful atas berkat-berkat yang Anda terima saat ini. Nah hari ini saya mengundang seorang sahabat kita ya bernama William. Dia akan bersaksi bagaimana Tuhan berkarya di dalam hidupnya. Dia akan bersaksi bagaimana Tuhan memberkati hidupnya. Dan apa respon dia. Yuk kita dengar dari saudara kita William. Ya, tes. Ya. Terima kasih contoh Anto atas kesempatannya. Mungkin saya cerita sedikit dulu ya. Ini kesaksian. Sangat berhubungan dengan yang tadi disampaikan. Saya ini pengajar, jadi 2 tahun yang lalu Tuhan memberikan saya kesempatan untuk berbisnis, bisnis yang kecil aja, kedai kopi. Berbisnis di tempat saya bekerja, ini sesuatu yang luar biasa ya. Nah, kita tahu itu 2 tahun yang lalu ya, jadi jalan 1 tahun, belum break even, belum balik modal, ketemu si COVID gitu ya. Jadi ya lagi kayak semangat sekali, tiba-tiba kayak ada tsunami gitu ya. Jadi terpaksa tutup. Pada awal-awal itu Maret 2020 tutup, kerjaan saya juga kantornya tutup, gaji potong tinggal 50%. Nganggur jadinya kan. Nah tapi uniknya gini, kita dalam Tuhan, dalam Kristus, saya sedikit pun gak ada rasa takut, gak ada khawatir karena saya yakin Tuhan itu selalu menyertai. Nah jadi 2 bulan kemudian, berarti bulan Mei, ya setelah dipikirkan solusi, pekerjaan kantor terpaksa dibuka dengan solusi-solusi yang sudah dipikirkan. Nah di bulan Juni ada satu family telepon, dia cari seorang accounting. Terpikir, kedai kopi itu saya yang megang accountingnya, baru pemula lah. Tapi saya dengan PD terima. Tapi saya kasih proposal, saya minta 2 kali gaji yang saya biasa bekerja, 2 kali diterima. Mungkin susah cari orang saat itu. Nah singkat cerita ya banyak lah kejadian-kejadian tuh nantilah cerita lain lah ya. Jadi 1 tahun kemudian, ini bulan ini April, belum 1 tahun, saya mulai startnya Juli. Tapi ini April saya dikasih 1 pekerjaan lagi, 1 perusahaan yang lain lagi, tapi bosnya sama. Saya ajukan lagi 2 kali proposal yang gaji saya seperti biasa bekerja. Total 4 kali loh gaji saya, ngeri ya. Nah ini makin ngeri, saya ceritanya pun ngeri nih. Jadi kalau misalnya gaji kita 5 juta, yang dulu ya, saya dapat tambahan 20 juta, kira-kira gitu.
Lu bayangin aja kalau gaji gua 10 juta, jadi 40 juta ya. Nah seperti yang saya bilang, ini saya sungguh-sungguh dapat berkat yang melimpah-limpah gitu ya. Cuman ini sekaligus membuat saya khawatir, waspada gitu ya. Karena bagi saya ini berkat ini terlalu banyak, meskipun di tengah kondisi sekarang pandemi gini ya. Jadi saya sadar semakin berkat melimpah, pasti cobaan semakin banyak. Nah, jadi contohnya apa? Cobaan yang sudah saya alami ini. Waktu saya benar-benar terkuras untuk mikirin solusi-solusi perusahaan tersebut, waktu dengan anak-anak juga komunikasinya berkurang, dan lihat mungkin mata saya ini udah kayak panda gitu ya, kurang tidur, capek ya. Nah, tapi ya kembali lagi sebagai murid Kristus, saya tahu satu, yaitu saya selalu mengutamakan Tuhan ya. Secapek-capeknya, setidak ada waktunya, saya setiap waktu sambil kerja pun kadang saya berbicara dengan Tuhan. Bukan dalam bentuk berdoa ya, dalam bentuk lihat laptop. Tapi saya selalu berbicara, berhubungan dengan Tuhan. Terus kalau ada komunitas seperti PA, saya selalu ikutin. Dan saya paling penting adalah meminta kepada Tuhan, hati saya ini sama pikiran saya ini yang penting tetap mengutamakan Tuhan. Dan meminta Tuhan menyadarkan saya, yang penting itu Tuhan, bukan berkat itu kayak bonus lah, nggak dikasih pun nggak apa-apa, yang penting Tuhan dulu. Ya, jadi berhubungan waktu juga, saya rasa sharing saya sampai di sini mungkin semoga bisa menjadi berkat bagi guys sekalian ya. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk kesaksian dari kawan kita William ya. Bagaimana tangan Tuhan memberkati dia. Wow, bayangkan guys, 4 kali lipat gajinya. Besok aku masukkan proposal lah ke majelis. Biar gajiku, nah, enggak usah 4 kali lipat deh, 2 kali lipatnya, puji Tuhan gitu ya. Haleluya, bercanda guys. Ya inilah berkat Tuhan. Tuhan dapat membuka pintu-pintu berkat, memberkati kita. Seperti dia memberkati Raja Hizkia dengan berlimpah-limpah. Ya, Tuhan mungkin tidak membuka pintu surga, menurunkan uang, emas, berlian, tidak. Tapi Tuhan membuka pintu-pintu berkat untuk memberkati Anda dan saya. Tapi guys, be careful, hati-hati ketika kita sudah menerima berkat Tuhan. Apa respon kita kepada Tuhan? Jangan seperti Raja Hizkia melupakan Tuhan itu. Dia menjadi angku, sombong, pamer kepada orang lain. So, hati-hati, berkat itu bisa menjadi kualat bagi kita. Dan hati-hati, be careful atas kelebihan yang kita punyai. Kenapa? Karena itu bisa menjadi keangkuhan di dalam hidup kita. Seperti Raja Hizkia, ketika dia sudah memiliki banyak kelebihan, dia menjadi angkuh. Dia pamer kepada orang-orang, lihat saya banyak ini, saya punya itu. Nah terkadang kita juga bisa sombong bukan? Atas kelebihan-kelebihan yang kita punya, talenta-talenta yang kita miliki, harta kekayaan kita punya. Nengok iPhone 20 juta maksudnya. Wah, ini bukan iPhone, murahan. Ya, jadi kita bisa sombong, kita bisa menjadi pamer dari orang lain. Wow, terkadang saya juga seperti itu. Wah, habis turun dari mimbar, Anto contoh thank you untuk khotbahnya, Anto contoh pinter khotbah. Wah, ini kepalanya jadi gede. Jadi sombong. So guys, hati-hati, be careful hati kita. Hati-hati dengan hati kita. Hati-hati, tidak semuanya berkat itu adalah berkat. Itu adalah ujian bagi kita. Ya, so Tuhan kita adalah Tuhan yang menguji hati kita. So, oleh sebab itu kita harus ekstra hati-hati. Be careful. Ya, berkat bisa menjadi kualat dan kelebihan bisa menjadi keangkuhan kita. Hati-hati. Kita berdoa. Allah Bapa di surga Tuhan. Dari story Hizkia kami belajar untuk selalu hati-hati. Kami melihat bahwa Engkau adalah Tuhan yang menguji iman kami, yang menguji kesetiaan kami. Allah penguji, menguji kami. Tuhan ajari kami untuk selalu terfokus kepadamu,
bukan terfokus kepada berkat-berkat-Mu. Dan ajari kami Tuhan, bukan hanya pada saat ada masalah saja baru cari Engkau, tapi biarlah ketika ada masalah pun atau tidak ada masalah, kami selalu rindu mencari Engkau. Terima kasih Engkau telah memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Engkau juga memberkati kawan kami William dengan 4 kali lipat. Kami juga rindu Tuhan mengalami hal yang sama. Tetapi Tuhan, ajari kami untuk selalu setia kepada Engkau. Dalam keadaan apapun, dalam kelebihan apapun yang kami miliki, ajari kami melalui ini semua untuk kemuliaan-Mu saja. Terima kasih Bapa, dengarkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita sama-sama berdoa doa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Praise God, praise God, praise God who saved my soul. Praise God, praise God from whom all blessings flow. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Cek. Oke. Ya, kita bersyukur teman-teman untuk ibadah kita hari ini. Kita bersyukur juga untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kita ya bahwa berkat Tuhan bisa curahkan bagi kita. Pertanyaannya, hati kita di mana? Apakah di berkat Tuhan itu saja atau di balik berkat itu kita tetap bisa melihat Tuhan? Karena itu kita perlu tetap hati-hati ya. Hati kita tetap hati-hati supaya berkat Tuhan itu bukannya justru mengalihkan kita dari Tuhan. Sebaliknya berkat Tuhan itu untuk membawa kita semakin bisa fokus kepada Tuhan. Dan dari berkat Tuhan itu juga kita boleh merespons dengan benar. Salah satu cara meresponsnya adalah kita boleh memberikan persembahan ya teman-teman. So teman-teman boleh gunakan kesempatan ini untuk memberikan persembahan. Teman-teman boleh ingat kembali berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah curahkan buat setiap kita ya. Dan teman-teman boleh scan QR code yang ada di samping sini. Teman-teman nanti bisa gunakan nomor rekeningnya juga untuk teman-teman bisa transfer atau teman-teman bisa simpan dulu ya. Kalau ada kesempatan untuk datang ke gereja, teman-teman boleh ketemu dengan kasir gereja dan katakan, Ci, saya atau II, saya mau memberikan persembahan untuk GYM ya. So teman-teman gunakan kesempatan ini dengan sebaik mungkin ya. Dan satu pengumuman teman-teman, hari Kamis nanti adalah hari kenaikan Tuhan Yesus. So nanti di gereja kita akan ada ibadah via online tetap ya. Jadi teman-teman diingatkan untuk boleh beribadah pada hari Kamis nanti untuk hari kenaikan Tuhan Yesus. Sampai ketemu lagi di
minggu mendatang. Tuhan Yesus memberkati.